Halo teman-teman, hari ini aku mau ke kebun untuk petik stroberi sebagai topping bolu Swiss roll terenak yang pernah aku buat. Yuk ikut aku. Pemandangan di sini indah banget loh. Selain stroberi juga terdapat berbagai macam sayuran segar. Kebun stroberi ini sangat luas dan kebetulan sekarang banyak yang udah pada matang. Langsung aja aku petik-petik. Entah kenapa mantik stroberi sangat menyenangkan. Suasana yang sejuk ditambah dengan warna stroberi yang cantik bikin tambah semangat metiknya. Ukurannya juga lumayan besar. Buah stroberi matangnya bertahap. Dalam sekali tanam bisa sampai beberapa kali panen. Harga stroberi lumayan mahal loh, sekitar 40-50 ribu per kilonya. Tapi maklum lah ya, perawatannya cukup rumit dan jenis stroberi ini hanya bisa tumbuh subur di dataran tinggi. Ada juga jenis stroberi dataran rendah, tapi biasanya buahnya nggak selebat stroberi jenis ini. Tiketnya hanya 15 ribu per orang. Wah, aku udah dapat lumayan nih. Karena buahnya masih fresh, aku mau kreasikan sebagai topping kue yang mudah dan simpel. Bahan utamanya yaitu Goryeo. Goryeo harga 1.000 ini punya rasa vanila dan coklat dengan isi yang lebih banyak. Rasa krim vanila dan coklatnya enak banget, bikin nagih. Selain dimakan langsung, Goryeo ini bisa dikreasikan. Hari ini aku akan buat Swiss roll Goryeo. Pertama, pisahkan krim dan biskuitnya seperti ini. Kemudian biskuitnya kita haluskan sampai benar-benar halus. Kalau sudah, tuang ke dalam wadah. Masukkan krim coklatnya, tambahkan susu kental manis, kemudian susu cair, dan diaduk-aduk merata sampai menjadi adonan. Setelah itu, buah stroberinya kita potong kecil sebagai campuran krimnya. Untuk krim vanilanya, kita tambahkan susu cair dan diaduk merata. Baru kemudian kita masukkan potongan stroberinya. Setelah itu, kita ratakan adonannya seperti ini. Harus merata ya, biar gampang digulung. Kemudian ratakan adonan krim vanila plus potongan stroberi yang tadi. Baru setelah itu lanjut ke proses penggulungan. Harus pelan-pelan ya. Nah, kalau sudah, kita masukkan dulu ke dalam kulkas selama beberapa saat. Baru setelah itu kita potong-potong seperti ini. Udah nggak sabar nih pengen nyicipin. Tara, Swiss roll Goryeo udah jadi. Cantik banget kan bolunya? Langsung aja aku cicipin. Udah ngiler banget dari tadi. Rasanya enak banget. Gampang kan buatnya? Yuk teman-teman ikutan juga buat kreasi dari Goryeo. Kalian bisa beli di toko terdekat atau e-commerce. Jangan lupa follow Instagram Goryeo dan Siantar Top untuk info dan kreasi Goryeo lainnya. Goryeo buatan terbaik putra-putri Indonesia. Anak hebat makan Goryeo. Dadah! Halo teman-teman, hari ini aku mau ke kebun stroberi sekalian petik beberapa buah segar yang pastinya enak dan ada juga yang sudah jarang ditemukan. Yuk ikut aku! Pertama, aku mau petik stroberi. Kebun ini luas banget dan buahnya udah pada merah-merah. Langsung aja aku petik-petik. Ini jenis stroberi dataran tinggi, jadi hanya bisa tumbuh di ketinggian tertentu. Oh iya, setiap konten aku selalu bawa cemilan kesukaan Cipung yaitu Lemonilo Brownies Crispy. Aku bawa varian Choco Chip, ada varian keju juga loh. Gak pernah bosan nyemilin varian Lemonilo yang satu ini. Serius, enak banget. Bener-bener Cipung gak bohong, ini beneran enak. Lemonilo Brownies Crispy ini favorit aku banget, yang bikin mood happy lagi karena berasa banget coklatnya, dan teksturnya juga crunchy. Rasa coklatnya nyoklat banget bikin mood naik lagi. Teman-teman harus cobain nih. Karena ini adalah buah pertama, jadi ukurannya juga gede-gede banget. Puas banget metiknya. Rasanya juga manis dan sudah pasti seger banget. Stroberi di sini ada dua jenis, ada yang biasa dan ada juga stroberi yang lembut banget pas masuk ke mulut. Untuk harga stroberi lumayan mahal, antara 50-60 ribu per kilonya. Maklum lah ya, karena perawatannya cukup rumit. Stroberi hanya bisa ditanam pada musim panas karena kalau musim hujan sudah pasti buahnya akan membusuk. Kecuali kalau penanamannya di dalam greenhouse. Buah stroberi sensitif dengan air karena buahnya yang lunak. Wah, aku dapat lumayan nih. Cantik banget kan stroberinya? Langsung aku taruh ke dalam wadah. Selanjutnya petik anggur impor. Karena buahnya udah banyak yang kuning, jadi aku mau petik beberapa. Karena sekarang lagi musim panas, jadi sudah pasti rasanya juga manis. Karena kalau musim hujan, buah anggur sangat mudah menyerap air dan itu akan berdampak langsung ke tekstur dan rasanya. Aku petik beberapa aja ya. Selanjutnya petik jambu air. Karena buahnya udah ada yang bisa dipetik, jadi aku petik beberapa aja. Kalau lihat jambu bawaannya pengen ngerujak, tapi lain kali aja ya. Jambu air di sini ada beberapa jenis, begitupun dengan jambu biji. Jambu ini berbuah 1-2 kali dalam setahun. Selanjutnya petik buah kenitu. Pohonnya udah lumayan besar, tapi buat tim aku gimana pun tingginya nggak jadi masalah. Apalagi buahnya terbilang berukuran besar dan ada beberapa yang udah matang. Kalau matang warnanya coklat keunguan dan buah kenitu sangat rentan busuk terkena lalat buah. Dalam setahun hanya akan berbuah sekali dan jarang yang berbuah 2 kali. Aku petik beberapa biji aja ya.
Di jalan, aku menemukan buah yang mirip are dan buah tin. Di daerah aku, ini namanya buah koak. Buahnya berwarna merah dan menempel pada batang dan dahannya. Selain itu juga ada berwarna hijau. Ini nggak bisa dimakan ya, karena buahnya mengandung banyak getah dan gatal di tenggorokan. Lanjut petik mangga Irwin. Mangga ini berwarna ungu dan kali ini aku nggak akan petik banyak karena buahnya masih jarang. Kalau terkena sinar matahari, warna mangga ini akan lebih mencolok ketimbang buah yang berada di tempat yang teduh. Kita petik 3 biji aja ya. Ini aja harus disimpan dulu beberapa hari baru bisa dimakan. Selanjutnya petik buah sawo manila atau biasa disebut buah kalakuma. Kalau sudah siap panen, buahnya berwarna kuning. Walaupun udah kuning gini harus disimpan beberapa hari dulu ya baru bisa dimakan. Cara agar buahnya lebih cepat matang, bagian atasnya dikasih garam dan diperam selama 3-4 hari. Rasa buah ini nggak terlalu manis dan teksturnya seperti adonan tepung. Pohon kalakuma berbuah beberapa kali dalam setahun, jadi bisa dibilang berbuah terus-menerus kalau kebutuhan airnya cukup. Lanjut petik buah tin. Buah ini dijuluki buah surga dan harganya cukup mahal tergantung jenisnya. Kalau ini jenis yang biasa, ukurannya juga kecil. Untuk masalah rasa nanti aku spill ya di akhir video. Aku dapat beberapa yang udah mateng. Karena pohonnya masih terbilang kecil, jadi aku cuma dapat beberapa biji aja. Selanjutnya buah alpukat. Ini jenis alpukat mentega teman-teman. Buahnya lonjong dan bijinya kecil. Isinya nggak pahit dan nggak berserat. Enak banget walaupun dimakan tanpa campuran apapun. Ada juga jenis alpukat jumbo yang ukurannya sampai 1,5 kilo dalam satu biji. Tapi sayangnya belum berbuah. Wah, warna alpukat ini kelihatan segar selain buah stroberi. Wah, ini dia hasil petik-petik hari ini. Buahnya beragam dan warnanya juga cantik. Yuk kita review buahnya satu persatu. Pastinya buah yang siap dimakan ya. Dimulai dari buah stroberi. Cara makannya bisa langsung hap karena biji stroberi berukuran sangat kecil dan menempel di bagian luar buahnya. Tapi sayang, stroberi nggak bisa bertahan lebih dari 2 hari. Kalau buah anggur pastinya semua pernah makan ya. Tapi mungkin banyak di antara teman-teman yang belum pernah makan semua jenis anggur. Banyak banget jenis anggur impor yang sampai sekarang aku gak hafal nama dan jenisnya. Lanjut makan jambu air. Teman-teman bisa bayangin nih gimana rasanya makan buah segar ditemani pemandangan indah dan udara yang sejuk. Rasa lelah dan penat seharian langsung terobati. Bersyukur banget bisa tinggal di pedesaan, bisa terhindar dari polusi dan kebisingan. Nah, saatnya kita cicip buah tin. Isinya berwarna pink kemerahan dan teksturnya lembut. Untuk aroma dan rasanya mirip buah are, tapi buah tin lebih manis, apalagi kalau udah benar-benar matang. Kalau belum terlalu matang, rasanya agak hambar. Selanjutnya, sawo susu atau buah kenitu. Buah ini mengandung getah tapi tetap aman dikonsumsi. Kalau matang, rasanya manis dan ada campuran rasa susu juga. Makanya di daerah aku ada yang menyebutnya sawo susu. Untuk buah mangga, alpukat, dan kalakuma sayangnya belum bisa dimakan. Harus diperam dulu beberapa hari baru bisa dimakan. Udah dulu ya teman-teman. Dadah!